Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan dari apa yang menjadi sebuah perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Para penggemar YouTube dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencukupkan rezeki kita, selalu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pekerjaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang sudah hadir di konten Abah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada, topik pembahasan pada saat ini Abah akan mengambil sebuah topik pembahasan yang dimana pembahasan ini ada kaitannya dengan proses perjalanan sang Satria Piningit yang dimomong oleh Ki Lurah Semar Badranaya. Para penggemar YouTube yang budiman, topik pembahasannya adalah Satria Piningit mendapatkan pangkat kerasulan. Jadi topik pembahasannya adalah Satria Piningit mendapatkan pangkat kerasulan. Nah, itulah topik pembahasan pada saat ini yang akan Abah bahas. Ya, mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat dan menambah wawasan kita. Penggemar YouTube yang budiman dimanapun berada, proses dari mendapatkannya sang Satria Piningit suatu kepangkatan, yaitu kepangkatan kerasulan adalah manusia pilihan, manusia utusan di zaman akhir ini adalah suatu proses yang sangat begitu memakan waktu, yang sangat begitu menguras tenaga, yang sangat begitu penuh dengan semangat perjuangan dari kesabaran dan keikhlasan. Karena apapun yang disampaikan, dicontohkan oleh para leluhur dan para wali-wali Allah, itu adalah merupakan suatu proses bentuk perjalanan lakon sang Satria Piningit yang harus dijalani. Suka tidak suka, mau tidak mau, yaitulah risiko seorang yang manusia yang dijadikan manusia terpingit oleh para leluhur yang dipilih oleh Allah, yaitulah proses perjalanannya hampir menyerupai daripada calon-calon para raja. Jadi proses penggemblengannya itu hampir menyerupai daripada proses calon-calon para raja. Harus beberapa melalui sebuah laku, baik laku lelana, tapa brata, laku pasa dan sebagainya. Mata melek, perut kosong, harus dijalani. Karena itu syarat dan ciri daripada proses perjalanan sang Satria Piningit. Lalu bagaimana dengan pangkat yang didapatkan oleh sang Satria Piningit, yaitu pangkat kerasulan? Seperti apa?
pangkat kerasulan yang diberikan oleh Allah kepada sang Satria Piningit adalah yaitu segi 3 emas, ya, yaitu segi 3 bintang emas, ya, atau emas segitiga bintang, tuh, ya, segitiga bintang emas, jadi segitiga, ya, dan itu ada 3 bintang. Apa saja isinya? Pertama adalah kepangkatan hamdun, yang kedua kepangkatan zalalun, yang ketiga kepangkatan sahidun. Maka disimpulkanlah di sana beliau sang Satria Piningit pun adalah sohibul wapa, ya, sebagai sohibul wapa yang memegang cap stempel 2 kalimat syahadat di zaman akhir. Makanya dikata zaman ini berganti zaman, ya, dari Nabi Muhammad terus turun ke para sahabat, ke para wali-walinya dan sebagainya, sampailah terakhir kepada sang Satria Piningit, ya, segitiga emas, ya. Nah itu merupakan cahaya kepada beliau, ya, nur yang Allah berikan kepada beliau, yaitu apa? Pertama nur hamdun, itu apa? Terpujilah, ya, sikap sifat daripada sang Satria Piningit itu, dan itu harus dimiliki, ya, harus dimiliki oleh yang namanya sang Satria Piningit, ya. Terus jalalun, terus sahidun, ya. Tuh, itulah salah satunya, ya. Jadi orang-orang yang suci, ya, ketika menghadap ke ilahi Robbi. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu dari mana proses mendapatkan kepangkatan kerasulan itu, atau manusia pilihan itu, atau manusia utusan itu? Ya, pertama salah satunya, selain beliau melakukan proses tapak atau laku, ya, beliau pun tolabul ilmi. Karena ada syarat, yaitu apa? Harus dekat dengan Allah, harus marifatullah. Maka untuk marifatullah ini banyak jalan, ya. Ada yang menggunakan ilmu kewalian melalui ilmu tasawuf, ya, ilmu torikoh, ya, torikoh Qadiriyah Naksabandiyah, torikoh As-Sahadatain, torikoh Satariyah, Samaniyah, dan sebagainya yang tidak Abah sebutkan, ya. Nah, itulah salah satunya, ya. Dari situlah Allah melihat, memandang siapa manusia yang bakal menjadi pemenang di zaman akhir. Maka terpilihlah manusia Indonesia, manusia Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Dari sekian juta manusia Indonesia, ada yang satu menjadi pemenang, menjadi sang juara, yaitu apa? Menghidupkan kalimat Allah, asma Allah di dalam hatinya yang sehidup-hidupnya. Jadi makanya ketika mau mengucapkan kalimat Allah, bukan hanya di mulut dan di tenggorokan, tetapi benar-benar di dalam hati, di dada, di perut, di dada dan sebagainya. Jadi bukan di mulut. Makanya kalau Abah itu melihat, mengkaji ketika seseorang itu mengatakan, ya, antara ismujat Allah dengan asmaul husnanya, contoh misalkan Allahu Akbar. Kalau seandainya seorang manusia itu
belum mencapai yang namanya tingkat sajatine ing manungsa yaiku rasane Allah, yang dimana diperoleh dari hasil zat manjing sifat manjing zatnya Allah, sifatnya Asmaul Husna. Kalau belum menyatu di dalam hati, kalau belum melebur di dalam hati, kalau belum Allah hancurkan, leburkan menjadi satu, yaitu ismu zatullah, maka akan terdengar kalimat Allahu Akbar itu terasa mentah, terpisah antara Allah dengan akbar, hu akbar. Kalau itu masih di dalam proses mulut dan tenggorokan, tetapi kalau di hati tidak akan terasa seperti itu bunyinya. Maka apa yang ada adalah penyambungan kalimat Allah dengan Asmaul Husna itu betul-betul terasa sangat hikmah, khusyuk. Ya, karena memang suaranya diambil dari dalam. Ya. Allahu 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 Allah 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 Allah. Beda dengan Allah Allah. Nah, beda dengan mulut, beda dengan yang ada di dada. Ketika di dada, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahur Rahman, Allahur Rahman, Allahur Rahman. Tapi di dalam mulut, ya, Allahur Rahman, Allahur Rahman, Allahur Rahman. Tuh, beda. Ya, makanya kita harus betul-betul memenuhi syarat ketika kita ingin menjadi manusia yang mulia, yang terpilih, yang terpinggit oleh Allah. Maka siapkan segala sesuatunya. Pertama, proses pertaubatan kita kepada Allah, ya, lalu mengalami suatu proses tawadu, tawakul, tawakal, ta'alamul ilmi, ya, hibjol, auqat, ya, muhafazu ala sunan, ujlah dan sebagainya. Nah, nanti akan terasa oleh kita. Kalau apa? Karena sifat tadi ketika proses taubatan itu adalah merupakan sifat kodrati manusia yang harus benar-benar di dalam teraplikasi di dalam hidupnya. Ketika dia menjalankan suatu peribadahan menuju Tuhannya. Tuh, seperti itu para penggemar YouTube, ya. Nah, disinilah Sang Satria Piningit mendapatkan yaitu apa? Pangkat kerasulan, ya, segitiga emas, ya, bintang segitiga emas. Ya, jadi bintang segitiga emas, ya, yang dimana isinya hamdun, jalalun, syahidun. Dan apabila itu disimpulkan, maka Sang Satria Piningit adalah merupakan sohibul wafa yang memegang stempel di zaman akhir, yaitu 2 kalimat syahadat. Zaman berjaman Fatimah kawin, ambil pengantin di tangan Rasul, Jibril turun bawa mas kawin, ditentukan Allah Rabbul Alamin. Tuh, jelas sekali jalurnya. Jalurnya apa? Juriatnya dari keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke Fatimah. Tuh, dari situ, ya, gitu, ya. Itu saja para penggemar YouTube dimanapun berada, ya. Apa yang Abah sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.